Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 SMP Pupuk Kujang, bagaimana kabarnya? Bapak berharap mudah-mudahan di semester 2 ini kalian bisa lebih semangat lagi belajarnya, dan mudah-mudahan apa yang Bapak ajarkan ke kalian semua itu bisa kalian pahami. Baik anak-anak, dalam pertemuan kali ini ya, Bapak akan memulai lagi proses pembelajaran online dengan kalian semua ya. Untuk kesempatan ini ya, Bapak akan mengajar tentang atau materi tentang transformasi geometri. Nah, gini, kalau Bapak tanya ke kalian semua ya, istilah transformasi itu sebenarnya sering kita dengar ya. Di film itu ada yang disebut dengan transformer ya. Kemudian istilah transformer juga sebenarnya ada kaitannya dengan transformasi ini. Nah, kalau kita tanya ya, atau kita mencari tahu gitu, apa sih yang disebut dengan transformasi ya? Transformasi itu adalah perubahan. Makanya nggak heran ya, di film Transformer itu robot-robotnya berubah jadi mobil gitu ya, karena memang transformer ya, transformasi itu adalah artinya adalah perubahan. Kalau ditanya, Pak, ini maksudnya perubahan apa? Nah, kalau dalam konteks matematika ini adalah perubahan objek, perubahan posisi objek atau bentuk objek. Nah, ini ya. Jadi transformasi itu adalah perubahan posisi. Ada saatnya nanti kita bicara tentang posisinya, kemudian ada saatnya bentuknya atau orientasinya berubah. Oke. Nah, dalam transformasi geometri ini ya, ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama ya. Yang pertama disebut dengan translasi ya, atau bahasa ininya, bahasa lebih familiarnya adalah pergeseran. Kemudian yang kedua adalah rotasi. Itu adalah perputaran ya. Nah, kemudian yang ketiga itu disebut dengan refleksi atau pencerminan. Dan yang terakhir adalah disebut dengan dilatasi. Dilatasi itu adalah perbesaran. Nah, kalau kita lihat, jadi secara harfiah saja bahwa translasi itu adalah pergeseran. Jadi ada yang menggeser, objek kita geser. Kemudian kalau rotasi itu diputar, objeknya diputar atau titiknya kita putar. Kemudian kalau refleksi dicerminkan. Kalian pernah dengar istilah cermin kan ya? Dicerminkan. Dan yang terakhir adalah perbesaran. Kalau bahasa Bapak, dilatasi ini perbesaran seperti kalau di kamera itu kalian zoom ya, di zoom in zoom out itu adalah tentang dilatasi atau pergeseran. Baik, dalam kesempatan pertemuan hari ini Bapak akan memberikan pengajaran ke kalian semua itu tentang materi yang pertama nih, tentang translasi ya. Ini tentang translasi. Oke, kalau ditanya ya, Pak, apa sih yang disebut dengan translasi secara detail? Ya, yang pertama bahwa translasi itu adalah perpindahan atau pergeseran titik atau objek tanpa mengubah ukuran dan orientasi. Jadi bergeser, gitu ya, atau berpindah dari titik satu ke titik yang lain. Kemudian dalam translasi ini juga perlu kalian tahu bahwa bergesernya itu ke segala arah. Bisa ke atas, bisa ke bawah, atau bisa ke samping.
Nah, bicara tentang translasi akan lebih mudah ya memvisualisasikannya kalau kalian lihat ini. Kalian tahu apa ini? Ini adalah permainan catur ya. Bapak sengaja ini bawa papan catur ya untuk ditunjukkan ke kalian semua. Nah, bicara tentang papan catur ini, kita bicara tentang translasi. Emang kenapa, Pak? Oke, gini. Kalau kalian lihat ya, yang suka main catur ya, ini ada pion. Pion itu selalu geraknya satu-satu, ke sini satu, ke sini satu, ke sini satu. Ini juga disebut dengan translasi. Boleh majunya ke depan terus ya. Atau kalau Bapak punya ini ya. Ini ya. Ini dalam permainan catur geraknya itu bukan ke depan ya, tapi menyamping kayak gini. Ini boleh. Ini juga termasuk translasi. Ya. Jadi bicara tentang translasi ibarat kita sedang main catur. Oke. Bapak akan lanjutkan. Nah, sekarang jadi di translasi itu geraknya bisa ke depan ya, ke atas, ke bawah, atau ke samping, menyamping, seperti itu boleh. Sekarang kita lihat gambar ini ya. Gambar ini. Bapak punya sistem koordinat yaitu sumbu X, sumbu Y seperti ini ya. Kemudian Bapak punya titik nih. Titik awalnya di sini. Ini titik awalnya. Tentunya kalian semua sudah belajar tentang sistem koordinat. Berarti ini ada sumbu X-nya di sini ya. Kemudian ini sumbu Y-nya di sini. Nah, seperti ini. Nah, awalnya titik A itu ada di sini nih. Awalnya. Kemudian kita geser, atau istilah yang sedang kita pelajari sekarang adalah kita translasikan. Kebetulan Bapak ingin mengilustrasikan kalau ini yang menyamping ya. Menyamping nih ke sini. Dan akhirnya titik yang tadinya A di sini bergeser ke sini. Ya. Ini adalah posisi setelah digeser nih, A aksen. Diganti ya namanya, yang tadinya A, setelah pergeserannya ini jadi A aksen. Tentunya koordinatnya pun jadi berubah. Ya ini, yang ini jadi X aksen. Ini ya. Kemudian yang ini jadi Y aksen. Yang ini tadi X, di sini Y gitu. Nah, kemudian jadi berubah jadi X aksen, Y aksen. Maka kita bisa tulis di sini ya bahwa A, koordinat A X, Y adalah ini posisi awal objek. Ya. Koordinatnya ada X, Y. Ya. Kemudian A aksen ini adalah posisi akhir. Posisi akhir objek. Jadi saat kita geser, posisi akhirnya adalah di A aksen. Ya. Nah, terus bicara translasi ini yang perlu kalian cermati adalah gini. Ada yang disebut dengan komponen translasinya. Yang mana, Pak? Awalnya ini nih ya. Awalnya di sini ya. Kemudian pindah ke sini. Sebenarnya ada istilahnya ini komponen translasi X. Nilainya A. Komponen translasi di sumbu Y. Nilainya B. Maka kita bisa tulis TX atau A adalah komponen translasi sumbu X. Kemudian yang ini adalah komponen translasi sumbu Y. Nah, jadi penyebab dari A ke A aksen itu adalah karena ada komponen translasinya. Ya, jadi A dan B atau di sini komponen translasinya menjadi hal yang sangat penting untuk bisa menggeser objek atau titik dari satu titik ke titik yang lain. Ya, titik bergeserannya. Nah,
artinya dari sini kita bisa ambil kesimpulan gini, bahwa titik A yang koordinatnya adalah X, Y itu ditranslasikan oleh komponen translasinya A, B, maka berubah titiknya menjadi A aksen. Ya, koordinatnya tentu jadi berubah. Jadi X aksen yang kayak gini dibacanya aksen ya. Y aksen itu nilai X aksen adalah X, koordinat awalnya X ditambahkan dengan komponen translasi di X. Ya. Kemudian Y aksen itu adalah Y ditambah B. Posisi awalnya adalah di Y ditambahkan dengan komponen translasi di Y, yaitu B. Maka secara ringkas kita bisa menuliskan bahwa posisi awal A itu X, Y ditranslasikan dengan komponen translasi AB, maka akan jadi koordinat baru. Ya. Yaitu A aksen, nilainya adalah X tambah A dan Y tambah B. Ini hal yang harus kalian ingat di dalam konsep translasi. Oke, untuk bisa lebih lebih paham dari apa yang sudah Bapak jelaskan, Bapak akan kasih contoh nih ke kalian ya. Bapak akan memberikan contoh. Bapak tulisin di sini ya. Oke. Contohnya adalah titik A 1,2 ditranslasikan 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Tentukan hasil translasinya. Oke, ini ya. Ada titik A nih namanya, koordinatnya di 1,2 ya. Ditranslasikan 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Tentukan hasil translasinya. Baik. Bapak akan memberikan penjelasan dari soal ini di sini ya. Bapak hapus ini ya. Oke. Nah, saran Bapak ya, kalau kalian belajar tentang transformasi geometri ini, kalian semua itu harus punya buku berpetak ya. Kenapa? Biar kalian lebih mudah dalam menggambar koordinatnya ya, dan akan lebih bagus dalam menggambarnya. Hanya mohon maaf, Bapak memang di whiteboard ini tidak ada berpetaknya, tapi Bapak berusaha untuk membuatnya serapih mungkin. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah gini, cara pengerjaannya. Ya, ada titik A nih, ya. Koordinatnya 1,2, X-nya 1, Y-nya 2 ya. Kemudian ditranslasikan ya, 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Tentukan hasil translasinya. Nah, kita bisa pertama, kalian boleh gambar dulu ya. Gambar nih. Gambar, biasain gambar biar kalian bisa lebih memvisualisasikannya. Bapak mengusahakan ini koordinatnya hampir sama lah ya.
Emang lebih bagusnya kalau kalian semua di rumah itu pakai penggaris atau lebih enaknya di kertas berpetak. Nah, sekarang kita punya titik A, ya. Kita punya titik A, ya. Kita punya titik A. Koordinatnya adalah x-nya 1, y-nya 2. Maka kita bisa nulis di sini x-nya 1, ya, x-nya 1, y-nya 2, gini. Nah, ditranslasikan 3 satuan ke kanan. Nah, 3 ini menunjukkan apa? Menunjukkan apakah komponen translasi di x atau di y. Nah, Bapak ingin ingatkan gini, kalau pergeseran kanan kiri itu ada di sumbu x atau di sumbu y, ya, kanan kiri gitu ya, kanan kiri gitu. Itu pergeserannya ada di sumbu X. Maka nilai 3 ini adalah komponen translasi di X, ya. A ini nilainya 3, ya. Kemudian dan 2 satuan ke atas. Nah, pergeseran atas bawah gitu itu ada di sumbu Y. Maka nilai 2 ini adalah nilai B-nya. Gitu, ya. Nah, dari yang sudah kita tulis tadi di sini, ya, kita bisa lihat bahwa titik A, ya, 1,2 ditranslasikan. Nah, translasinya berapa nih? Komponen translasinya adalah A-nya 3, kemudian B-nya adalah 2. Maka translasinya adalah 3, kemudian ini 2, ya, gini. Maka akan menjadi koordinat baru, yaitu di A aksen, ya. Nilainya adalah, ingat tadi, X ditambah A, kemudian Y ditambah B. Maka X-nya yang ini berarti 1 ditambah 3, 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, maka A aksennya nilainya adalah 1 ditambah 3 itu 4, dan 2 ditambah 2 adalah 4. Maka kalau kita gambarkan lagi, ya, posisi awalnya di sini, kemudian ditranslasikan dengan 32 komponen translasinya, maka ternyata titik A ini itu bergeser jadi 4,4. Nah, di sini nih A aksen, ya, di sini A aksennya. Maka pergeserannya adalah gini. Nah, bergeser ke sini ya. Ini tadinya 1,2, kemudian ini jadi 4,4. Nah, ini hasil pergeserannya. Jadi tentukan hasil translasinya. A aksennya nilainya adalah 4,4. Sebenarnya kalian juga semua itu bisa pakai pendekatan logika untuk translasi ini. Maksudnya gimana, Pak? Gini ya, kita lihat ya. Ini posisi A di sini nih ya. Kemudian dia itu bergeser 3 satuan ke kanan. Ke kanan 3 satuan nih. Kan ini awalnya di 1 ya. 3 satuan berarti 1, 2, 3 di sini. 3 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas. Tadi ada di sini ya posisinya. Kemudian ini 1, ini 2. Nah, maka di titik 4,4. Ya, oke. Ini untuk materi tentang translasi. Bapak akan lanjutkan ke materi yang lain. Ya, Bapak berharap materi translasi ini bisa kalian pahami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.